bahwa ternyata di tengah tekanan geopolitik global dan juga di tengah ketidakpastian perang di Selat Hormuz antara Iran, Amerika Serikat dan Israel, tentunya ekonomi Indonesia terlihat masih solid. Harus bisa mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerahnya. Kemudian yang kedua, harus bisa menciptakan nilai tambah dari potensi yang ada. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjaga momentum akselerasi pertumbuhan ini. Ini yang harus kita jaga dan kita pelihara ke depan. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di podcast Bisnis Indonesia bersama saya Heri Trianto. Baru saja Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 2 2026. Angkanya tumbuh 5,29% secara tahunan dan secara kumulatif ekonomi kita tumbuh 5,45% di semester pertama tahun ini. Kita perlu tahu lebih dalam apa sebenarnya makna dari pertumbuhan ekonomi ini. Apa yang sebenarnya mendorong pertumbuhan, sektor apa saja yang paling berkontribusi, dan bagaimana pertumbuhan ini dirasakan oleh masyarakat, mulai dari soal lapangan kerja yang terbuka, juga bagaimana tingkat kemiskinan tertanggulangi. Untuk membahas tuntas, kami sudah kedatangan Kepala BPS Republik Indonesia, Ibu Amalia Adiningar Widyasanti. Selamat datang Bu. Selamat. Apa kabar? Terima kasih, baik, alhamdulillah. Terima kasih undangannya Pak Heri. Baik, Bu. Sebelum kita lebih jauh di pertanyaan berikutnya, jadi saya pengen tahu sejauh mana bisa dijelaskan apa makna di balik pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini bagi Indonesia atau bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi menarik sekali nih Pak Heri, kalau kita lihat hasil perhitungan PDB triwulan 2 2026 yang kami kumpulkan. Sekali lagi kami kan memang mengumpulkan data dan menghitung PDB ini sesuai dengan standar dan manual internasional. Kami menggunakan sekitar lebih dari 3.500 indikator Pak Heri untuk kemudian bisa menghitung PDB mulai dari kabupaten kota, provinsi dan nasional. Nah, hal yang menarik dari hasil hitungan kami adalah, Pak Heri, bahwa ternyata di tengah tekanan geopolitik global dan juga di tengah ketidakpastian perang di Selat Hormuz antara Iran, Amerika Serikat dan Israel, tentunya ekonomi Indonesia terlihat masih solid dan kemudian kita masih bisa tumbuh 5,29%, bahkan Pak Heri 5,29% itu angka ini lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan triwulan 2 tahun lalu yang 5,12% itu. Ya, jadi kalau kita bandingkan di triwulan 2 2026 ini dibandingkan dengan kinerja triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya, ini dalam 4 tahun terakhir, ini yang tertinggi triwulan 2 2026 ini. Gitu. Jadi berapa tahun terakhir sebenarnya lebih tinggi di 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Kalau kita lihat angka di triwulan 2 2023 itu tumbuhnya 5,17%. Lalu kalau kita lihat di triwulan 2 2024 ini tumbuhnya 5,05%. Tahun lalu 5,12%. Ya, tapi kesannya ada terjadi perlambatan, mungkin karena pembandingnya yang berbeda secara year on year. Betul. Ya, bagaimana melihat ini ya, kita lebih objektif. Jernih ya. Dan kalau kita lihat secara objektif ya Pak, kita juga sebenarnya mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi kuartalan atau yang kita sebut dengan Q2Q. Ini yang jarang dilihat oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, PDB triwulan 2 2026 kalau kita bandingkan dengan PDB triwulan 1 2026 ini lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, ternyata
kalau kita bandingkan triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 1 2026, itu kita tumbuh 3,73%. Artinya apa? Ada peningkatan nilai PDB atas dasar harga konstan. Ya, jadi PDB kita tuh meningkat kalau kita bandingkan dengan triwulan yang lalu. Tetapi memang itu yang kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi Q2Q, Pak. Ini yang jarang dilihat oleh masyarakat kita. Tapi kalau kita katakan year on year, berarti adalah triwulan 1 atau triwulan 2 2026 ini kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan angka year on year. Nah, jadi memang banyak angle yang bisa yang masyarakat bisa juga lebih melihat dengan dalam dan komprehensif, karena BPS itu mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi itu dengan berbagai angle. Satu, ada Q2Q, dua, ada year on year, dan bahkan kami juga menghitung bagaimana performa dari kinerja ekonomi Indonesia selama 1 semester ini, Pak Heri. Ya, jadi sebenarnya perspektif mana yang dipakai sehingga kita bisa memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, kalau tadi 1 semester ini, Pak Heri, berapa pertumbuhan ekonominya yang tadi Pak Heri sebutkan kan? Betul. Kalau kita lihat triwulan 1 dan triwulan 2 2026 atau kita lihat sebagai paruh pertama tahun 2026 ini tumbuhnya 5,45%. Jadi kalau saya melihat dari angka ini secara objektif, ternyata fundamental ekonomi Indonesia itu masih solid. Jadi artinya kita masih punya harapan di 6 bulan berikutnya dari modal 5,46% itu ya? Iya, 5,45% ini. Jadi artinya ini momentum yang harus dimanfaatkan dan dijaga oleh pemerintah dan masyarakat, Mas Heri. Ya, jadi bukan hanya pemerintah ini tugasnya, tapi juga masyarakat perlu menjaga momentum pertumbuhan, akselerasi pertumbuhan ekonomi kita yang di paruh pertama sudah mencapai 5,45%. Ibu tadi menjelaskan konteks global ya, bahwa bagaimana konflik terjadi gitu. Nah, bagaimana posisi perekonomian Indonesia dibandingkan mitra-mitra dagang utamanya? Ya, menarik nih, Mas Herin ya. Jadi kalau kita lihat mitra dagang utama kita, itu kan pertama Cina, kedua Amerika Serikat. Nah, kemudian ada juga beberapa negara lain. Nah, kalau kita lihat mitra dagang utama kita seperti Cina itu dulu biasanya tumbuhnya bahkan sempat di tahun-tahun yang lalu sempat 6%, 7%, dan kemudian di beberapa tahun terakhir dia melambat ke sekitar 5%. Bahkan di triwulan 2 2026 ini Cina tumbuh 4,3%. Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama kedua setelah Cina itu tumbuhnya 2,1%, Pak Heri. Oke, Bu, ini menarik ya. Berarti sebenarnya kita ini mengalami improvement yang cukup besar ya di situasi yang sama. Di hadapan mitra-mitra dagang kita yang sepertinya cenderung lebih rendah dibandingkan kita. Tapi ada beberapa negara juga yang tumbuh pesat, Pak ya. Misalnya seperti kita tahu lah Vietnam. Itu tumbuh, dia lagi akselerasi karena dia juga selain negara berkembang, dia juga sangat intensif untuk menarik investasi. Bahkan kita lihat Vietnam itu di kuartal kedua 2026 ini tumbuhnya bisa menembus 8,4%. Ya, jadi ada beberapa negara yang memang resilient di tengah ketidakpastian global seperti Vietnam. Indonesia juga termasuk salah satunya. Kita bisa tumbuh dengan mempertahankan di kisaran bahkan satu semester kan bisa menembus 5,45%. Itu adalah satu pencapaian bahwa satu bukti bahwa ekonomi Indonesia itu resilient, Pak. Jadi tangguh di tengah ketidakpastian global. Bersama negara-negara lain seperti ada Vietnam. Tapi Vietnam apa yang kita bisa pelajari dari sana? Dari Vietnam yang kita bisa pelajari memang dia basisnya adalah investasi dan industrialisasi, Pak Heri. Ya, dan nanti juga kita lihat bahwa Malaysia juga dia bisa tumbuh
cukup tinggi. Juga karena industri manufakturnya tumbuh 7,5%. Terutama didorong oleh ekspor produk elektronik. Nah, nanti kita juga bisa belajar dari ekonomi-ekonomi provinsi, Pak. Nah, ini kita bisa melihat satu benang merah antara pengalaman negara lain yang bisa tumbuh tinggi seperti Vietnam, Malaysia. Dan juga kita bisa belajar dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi provinsi yang juga sedang melakukan akselerasi. Ternyata benang merah yang kita bisa ambil dari kedua baik provinsi maupun negara lain yang bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan industri. Nah, jadi ini menarik. Industrialisasi ya artinya. Menarik. Saya ingin memperdalam terkait dengan industrialisasi dan data yang sudah tersaji oleh BPS ya. Jadi dari sisi lapangan usaha, jadi industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang pertumbuhan tertinggi. Nah, ini sebenarnya udah inline tadi ya. Apa yang membuat sektor ini terus menjadi andalan buat perekonomian Indonesia dari kacamata BPS? Ya, dari kacamata kami terlihat bahwa tetapi walaupun demikian, karena industri itu size-nya besar, ya kan Pak, dia kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi cukup besar, sehingga kalau kita lihat share atau kontribusi terhadap ekonomi Indonesia di triwulan 2 2026 ini sekitar 19%. Ya, nah kemudian walaupun dia sedikit melambat di secara industri pengolahan, tetapi kalau kita lihat Pak Heri, yang ingin saya highlight adalah industri pengolahan non migas. Jadi kalau kita lihat industri pengolahan non migas itu tumbuhnya 5,32%, ini masih di atas rata-rata nasional. Kan kita tahu bahwa industri pengolahan itu ada dua Pak, ada yang migas, ada yang non migas. Kan kita tahu bahwa yang migas ada yang karena sumbernya juga mulai mengalami keterbatasan. Tetapi kan program-program pemerintah, lalu kemudian arah pembangunan industri kita memang difokuskan kepada industri pengolahan non migas. Dan terlihat bahwa industri pengolahan non migas tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Tadi Ibu sebutkan di 5,32%. Oke, artinya lebih tinggi ya. Iya, jadi ada momentum sekali lagi. Ini ada momentum industrialisasi, Pak. Tapi ke depan industrialisasi ini harus didorong dan terus dijaga supaya bisa tumbuh lebih cepat. Ya. Tapi memang suka ada pertanyaan. Loh, ada PHK atau ada apa namanya industri terlihat kurang lesu. Tapi mari kita melihat secara utuh datanya, Pak. Memang ada baiknya masyarakat juga mengetahui potret utuh dari industri kita seperti apa. Industri kita seperti Dan ada apa. perubahan-perubahan aja juga ya, transformasinya, pergeseran sektor-sektor yang terlibat. Pak. Jadi misalnya kalau kita lihat, kita bedah lagi nih Pak Heri ya, ada industri yang memang lagi tumbuh cepat, tapi memang ada industri yang sedang mengalami kontraksi, Pak. Ada. Nah, ada juga yang tumbuhnya so-so atau lambat sekali. Itu ada. Jadi memang sebelum kita mengambil kesimpulan nih, ada baiknya Pak Heri, kita juga bisa melihat potret utuh dari bagaimana perkembangan industri secara detail. Jadi kita harus pakai helikopter view ya, untuk mengambil kesimpulan yang betul. Akurat. Dan selain itu juga kita harus lihat data detailnya nih Pak Heri. Ya, nanti saya bisa tunjukkan kalau Pak Heri berkenan. Boleh. Apa contohnya? Contohnya begini. Dari subsektor industri, ya, itu yang lagi tumbuh lambat gitu ya. Lambat nih tumbuhnya. Itu antara lain adalah industri kertas. Dan barang dari kertas, percetakan. Kenapa? Karena sekarang orang sudah paperless. Iya toh? Ya, wajar itu. Wajar kan? Karena memang ada perubahan dari lifestyle dari masyarakat juga. Kalau dulu apa-apa kita cetak, Pak. Di kantor juga mungkin apa-apa kita cetak, kita print. Tetapi sekarang kalau kita bandingkan dengan 5-6 tahun yang lalu, mungkin kita sudah lebih less paperless dibandingkan dengan yang tahun lalu. Nah, ini juga terjadi dari industri kertas dan barang dari kertas di mana dia tumbuhnya hanya 0,4%, Pak Heri. Kemudian
ada industri yang lagi terkontraksi di triwulan 2 ini. Seperti industri karet, barang dari karet dan plastik. Ya, karet karena mungkin memang perkebunan karet kita juga sudah banyak yang tua pohonnya. Kalau industri plastik ini kan kita tahu lagi mahal bahan bakunya di triwulan 2, sehingga ini mempengaruhi kinerja dari industri tersebut. Tapi ada industri-industri yang memang tumbuhnya tetap solid dan tinggi. Apa aja nih contohnya? Contohnya industri makanan minuman Pak Heri, tumbuhnya 6,51%. Kan manusia pasti tidak bisa lepas dari makanan minuman. Pasti ini adalah industri yang terus maju dan berkembang. Kemudian kalau kita lihat juga yang lagi tumbuh tinggi adalah industri barang galian. Kemudian ada industri tekstil dan pakaian jadi. Tekstil justru tumbuh ya, itu bukan sunset? Bukan. Jadi kalau kita lihat gimana? Industri tekstil pakaian jadi tumbuhnya 6,36%. Terus kemudian tadi saya juga kembali lagi ke industri makanan minuman, tumbuhnya 6,51%. Dan kalau kita lihat Pak, dari struktur industri kita, 38% dari industri manufaktur itu adalah industri makanan minuman. Ini minuman. Kemudian kalau kita biskuit juga, minyak goreng, terus kemudian tepung-tepungan, mie instan, gitu ya. Dan itu adalah semua industri makanan minuman. Jadi memang 38% dari industri manufaktur kita memang industri makanan minuman dan tumbuhnya tetap solid 6,51%. Tapi ada satu hal Pak Heri mungkin yang saya juga perlu sampaikan, kan ada share industri yang terbesar, ada pertumbuhan. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Heri mungkin yang juga menarik adalah dari industri-industri manufaktur ini, industri mana yang masih menjadi pendorong pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan? Nah, ini yang kita sebut dengan andil. Jadi, ini menarik nih Pak Heri, mungkin bisa saya tunjukkan angkanya. Kalau kita lihat 4,52% dari pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan, itu 2,26% basis poinnya. Itu disumbang oleh industri makanan minuman. Jadi bayangkan lebih dari separuh dia. Lebih dari separuh, iya Pak, lebih dari separuh. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri manufaktur itu ditopang oleh industri makanan minuman. Kedua Pak Heri, yang kedua adalah industri barang logam. Kan kita tahu bahwa barang logam itu adalah yang lagi berkembang karena hilirisasi. Nikel, bauksit, hilirisasi nikel, hilirisasi bauksit, dan hilirisasi bahan tambang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah industri kimia, farmasi. Dia menyumbang 0,5% basis poin. Dan berikutnya adalah industri alat angkutan, kemudian industri tekstil dan pakaian jadi yang masing-masing 0,43 dan 0,34. Jadi kalau kita total Pak, hanya 5 industri ini, itu berapa? Lebih dari mungkin 80% dari growth-nya industri pengolahan disumbang oleh 5 subsektor industri. 5 subsektor ini ya. Baik Bu, saya ingin memperdalam tadi di awal diskusi kita bagaimana soal inklusi pertumbuhan ekonomi. Jadi secara spasial gitu ya. Sebenarnya Ibu bisa nggak sih gambarkan provinsi mana sih yang sebenarnya pertumbuhannya sangat atraktif gitu ya, spektakuler kayak gitu, dan kemudian provinsi-provinsi mana yang kemudian memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan yang 5,29% tadi. Iya, ini memang hal yang sangat menarik nih Pak Heri. Jadi memang kan BPS juga mengeluarkan pertumbuhan ekonomi atau angka PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, di 38 provinsi. Nah, yang paling spektakuler tadi itu yang Pak Heri sampaikan, ini menyentuh double digit Pak. Itu yaitu Maluku Utara. Di mana Maluku Utara itu Pak Heri tumbuhnya 15,35% di triwulan 2 2026 ini. Dan dia dalam beberapa triwulan terakhir, bahkan mungkin beberapa tahun terakhir itu double digit Pak, selalu.
Iya. Itu didorong oleh berkembangnya industri pengolahan di sana ya. Iya. Okay. Jadi kalau kita perhatikan nih Pak Heri nih, apa namanya, dia ini kita lihat nih hilirisasi nikel. Di mana hilirisasi nikel ini betul-betul menjadi motor pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Kalau kita lihat di grafik ini nih Pak Heri, misalnya kita lihat sejak 2021 ya, pada saat ekspor dan juga produk hilirisasi besi dan nikel semakin masif, lalu melejit pertumbuhan ekonominya di tahun 2021 menjadi 16,79%, bahkan sempat 34% di tahun 2025 Pak. Di 2013, 2014 sebelumnya lalu tidak pernah Maluku Utara itu menyentuh double digit, ya. Tapi begitu kemudian ada injeksi investasi untuk hilirisasi, sementara setelah itu industrinya mulai berproduksi, bahkan kemudian didorong oleh ekspor hasil produk hilirnya, ini bisa mengungkit ekonomi Maluku Utara tumbuhnya double digit sejak 2021. Ini salah satu tadi yang saya sampaikan, pembelajaran. Ya, tidak hanya dari negara lain kita belajar, tapi dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi ini merata ya, provinsi-provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya di situ salah satunya dipicu oleh industrialisasi, salah satunya hilirisasi. Tadi kelihatan juga dari beberapa di Sulawesi, mungkin Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu rata-rata pertumbuhan ekonomi. Bahkan nih Pak Heri ya, misalnya di NTB, kan NTB saat ini tumbuh 7,41%. Karena memang ini didorong oleh hilirisasi dari tembaga yang memang ditemukan di NTB. Sekarang smelternya sudah mulai beroperasi di sana. Dan ada satu perusahaan besar yang memang mengolah produk tembaganya, kemudian dihilirisasi menjadi ada smelter di sana kan, diolah menjadi produk hilirnya. PR berikutnya adalah tentunya jangan berhenti dari menjadi smelter ya Pak, tapi mungkin bisa diolah menjadi produk turunan yang lebih panjang rantai dan nilainya. Dan nilai tambah yang lebih besar. Betul. Gitu, jadi semakin ekonomi suatu wilayah di Indonesia itu masuk kepada produk yang lebih hilir, semakin tinggi nilai tambah yang tercipta di dalam ekonomi provinsi tersebut. Dan semakin besar juga peluang dari penciptaan lapangan kerja. Semakin bergerak ekonominya karena apa? BPS menghitung nilai tambah yang kami hitung. Jadi kalau semakin ke hilir, semakin besar nilai tambah yang diciptakan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi ya Pak Heri. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi satu hal, semua provinsi pengen gitu. Tetapi seberapa kemudian pertumbuhan itu menjadi inklusif, artinya bisa dirasakan atau bahkan kemudian dikontribusi oleh berbagai sektor. Ini sepertinya belum terjadi ya kalau di Maluku Utara atau di beberapa provinsi dengan pertumbuhan tinggi. Betul. Jadi ada beberapa provinsi yang memang karena konsentrasinya atau fokusnya adalah kepada industri yang lebih kapital intensif, begitu ya. Contoh nih yang provinsi yang berbasis kepada hilirisasi berbasis bahan tambang. Memang tumbuhnya tinggi, tetapi kadang tidak diiringi oleh penurunan dari tingkat kemiskinan. Bahkan juga tingkat penganggurannya di beberapa tempat masih tinggi. Maluku Utara tingkat stuntingnya masih tertinggi nomor 2 di Indonesia. Kayak gitu. Iya betul Pak. Jadi artinya ada provinsi yang memang tumbuhnya spektakuler, tumbuh tinggi, tapi mungkin belum inklusif. Jadi itu adalah PR berikutnya tuh Pak. Kemudian Pak Heri, contoh lagi. Biasanya nih Pak Heri ya, ada pembelajaran dari rekaman catatan BPS ini adalah pada saat provinsi itu memiliki basis industri yang bervariasi, dia akan tumbuh resilient dan lebih berkelanjutan. Ibu bisa kasih contoh nih, kan banyak nih Bu, provinsi kan, ada 30 lebih. Kayak gitu. Contohnya di Jawa Timur misalnya. Industrinya banyak dan juga industrinya bervariasi. Dia bisa konsisten tumbuh dan size-nya juga semakin besar. Ada juga contoh yang menarik adalah di luar Pulau Jawa ya, misalnya di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau apa yang terjadi Kepulauan Riau itu dia ekonominya bervariasi Pak.
ada yang memang ada pulau yang kemiskinannya masih tinggi, misalkan di Pulau Lingga. Ada juga yang memang sudah maju karena basis industrinya sudah sangat bervariasi, seperti di Batam. Nah, sehingga dia cukup resilient, Pak, karena dia industrinya berbasis teknologi, gitu di situ. Nah, ada juga di Kepulauan Riau itu yang misalnya Anambas dan Natuna, basisnya migas. Kalau ada temuan sumber migas baru di sana, tumbuhnya langsung melejit, Pak. Nah, jadi ini contoh ekonomi yang relatif bervariasi di antara wilayahnya. Tapi kita lihat juga Jawa Timur, Jawa Barat, gitu Pak. Dia Jawa Tengah juga cakupan ataupun subsektor industrinya itu sangat beragam. Ada yang padat karya, ya kan? Ada yang juga padat modal, gitu. Jadi karena dia range of diversification atau diversifikasi dari industri manufakturnya itu luar biasa lebar, Pak. Sehingga ini yang kemudian bisa menopang provinsi-provinsi yang di Pulau Jawa ini juga bisa tumbuh solid, Pak. Artinya lebih sustain juga ya, lebih sustain, tidak kayak kalau tadi lihat Maluku Utara ya, kasus lagi kan bisa 34, kemudian turun 19, kemudian di 15 kayak gitu. Artinya yang sustain dengan konstan, kemudian menjaga karena inklusivitas tadi ya. Betul. Dan kalau kita lihat itu tadi pertumbuhan ekonomi di Jawa, Pak. Kan kita tahu bahwa PDB atau size dari ekonomi itu pasti juga dipengaruhi oleh jumlah populasi. Ya. Karena semakin banyak penduduk, otomatis aktivitas ekonominya akan semakin banyak. Sehingga kalau kita lihat size ekonomi, itu pasti adalah di provinsi-provinsi Jawa. Tetapi menariknya, Pak, karena di provinsi-provinsi Jawa itu tadi, industrinya relatif bervariasi. Ada yang padat modal, ada yang padat karya, ya kan? Sehingga kalau tadi yang Pak Heri sebutkan, ini memang lebih sustain pertumbuhannya, walau tidak double digit, tetapi dia secara continue itu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional biasanya. Contoh Jawa Timur tumbuh dalam beberapa kuartal terakhir sekitar 5,7-an. Sekarang 5,72%, Pak Heri. Ya. Jawa Barat 5,73%. Jawa Tengah 5,71%. Ini adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sentra industri manufaktur Indonesia ada di situ, Pak. Nah, jadi sekali lagi mungkin adalah kalau industri ini kita jaga, momentum mereka untuk berkembang, untuk kemudian ekspansi, Pak. Ini akan menjadi modal dasar yang penting untuk ekonomi Indonesia ke depan. Ya, karena Jawa di 56,47%. Artinya Jawa ini adalah kunci. Tapi justru tantangannya adalah bagaimana menjadikan Jawa ini kemudian diikuti oleh provinsi lain atau pulau-pulau lain yang harus segera kita capai juga di sana. Iya, gitu. betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa masing-masing provinsi itu punya karakteristik ekonomi yang berbeda-beda dan punya keunggulan yang berbeda-beda juga. Yang kita sebut dengan mungkin mereka punya komparatif keunggulan komparatif yang berbeda, Pak. Ada juga yang memang kayak Jawa ini lebih mengandalkan keunggulan kompetitifnya dia. Tapi kalau misalnya yang provinsi lain di luar Pulau Jawa bisa mengandalkan keunggulan komparatifnya menjadi keunggulan kompetitif. Contoh misalnya di Lampung. Kalau di Lampung itu kan kita tahu dia basis dari perkebunan tebu, singkong, itu ya Pak. Agrobisnis. Kalau didorong hilirisasi, Pak, itu akan bisa menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Misalkan singkong, kita bisa olah menjadi etanol. Tebu juga kita bisa dorong untuk bisa menjadi tidak hanya gula pasir, tetapi bisa menjadi untuk sumber energi, gitu ya. Kemudian singkong itu kalau kita belajar dari Thailand tuh Pak Heri, Thailand itu adalah sukses untuk
mendorong nilai tambah dari cassava atau singkong. Singkong. Dia bilang ini adalah diversifikasi dari cassava based industrialization. Okay. Jadi dari cassava itu dia bisa membuat produk turunan, tidak hanya etanol, tetapi ada tepung tapioka, lanjut kemudian kemana dan kemana. Ini rantai nilai ini yang dia ciptakan menjadi rantai nilai yang panjang, dan itu ternyata mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, Pak Heri. Ya, tadi Jawa mungkin dikatakan di situ karena mungkin secara modal tadi keunggulan komparatif juga, kemudian secara infrastruktur juga jauh lebih memadai dibanding yang lain. Nah, itu satu ini kan hal, tantangan betul. Tantangan yang perlu di highlight lah oleh BPS kemudian untuk para pemangku kepentingan lain, bagaimana menjadikan pulau-pulau lain di luar Jawa itu sebagai sumber pertumbuhan baru dan persyaratan apa yang harus mereka miliki, kira-kira itu apa yang bisa di. Jadi sebenarnya ada prasyarat atau yang kita sebut dengan bagaimana ekonomi di daerah itu bisa maju, selain untuk tentunya pasti harus menarik investor, Pak. Kuncinya kan itu, ya kan? Investor bisa dari luar Pulau Jawa, dari luar provinsi, atau bahkan investor di dalam provinsi itu. Tapi investor itu mau berinvestasi tentunya kan sarana dan prasarananya harus memadai. Ada satu hal lagi juga menarik yang kita bisa belajar dari provinsi ini, Pak Heri, Bali. Oh ya, Bali tadi perlu dieksplor lagi. Itu apa? Contoh dari inklusivitas atau sebaliknya? Ya, Bali itu adalah contoh ekonomi yang bisa tumbuh tinggi, ya, tapi inklusif. Dan keunikan dari Bali adalah dia bukan berbasis industrialisasi, Pak. Tapi dia memang karakteristik ekonominya adalah berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi dengan kemudian Bali bisa kita katakan memanfaatkan potensinya Bali sebagai destinasi wisata yang menarik, tidak hanya untuk wisatawan mancanegara dan Nusantara, sehingga Bali bisa kemudian menjadikan keunggulan komparatif dia menjadi keunggulan kompetitif dan secara inklusif. Nah, itu menariknya. Sehingga kalau kita lihat Bali saat ini kan tumbuhnya 5,78%. Dan yang menarik adalah selain kemiskinannya juga di kisaran 3,4% dan tingkat pengangguran terbukanya juga relatif paling rendah, Pak. 1,52%. Di mana kalau rata-rata nasional tingkat pengangguran terbukanya 4,65%. Jadi apa yang kita pelajari dari Provinsi Bali ini? Dia bisa tumbuh tinggi, tapi dia bisa kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam aktivitas ekonomi Bali. Banyak masyarakat Bali memang terlibat dalam aktivitas ekonomi Bali. Karena kalau kita perhatikan memang ciri-ciri dari ekonomi yang berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif itu, pertama, lebih inklusif. Karena kedua, tidak membutuhkan skill yang relatif tinggi. Siapapun bisa jadi guide kan, Pak. Siapapun juga bisa kemudian membuka homestay ataupun juga mungkin kafe-kafe yang kecil-kecil. Dan kelihatannya masyarakat Bali ini juga memang terlibat di dalam aktivitas ekonomi yang ada di Bali. Jadi Bu Winnie sudah memberikan 2 provinsi di Lampung yang apa yang bisa dilakukan. Kemudian di Bali itu kita belajar bagaimana ekonominya tumbuh secara inklusif gitu. Tapi kalau kita lihat artinya kan itu bisa diduplikasi ya. Ke timur sedikit misalnya ke Lombok atau ke Flores di Labuan Bajo kayak gitu atau di Maluku kayak gitu. Cuman kan untuk menjadi Bali ini kan perlu modal yang juga sangat besar, perlu perhatian yang sangat besar juga dari para pemangku kepentingan. Mungkin Ibu punya saran lagi kira-kira bagaimana provinsi-provinsi lain itu bisa memiliki benchmark gitu ya. Di Jawa, kemudian di Bali, kemudian di Lampung tadi juga bisa dikembangkan seperti apa? Iya. Jadi mungkin kalau kita belajar dari perkembangan ekonomi provinsi-provinsi se-Indonesia ini, Pak.
Provinsi yang lain tentunya bisa belajar bagaimana pertama harus bisa mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerahnya. Kemudian yang kedua, harus bisa menciptakan nilai tambah dari dari potensi yang ada. Nilai tambah seperti yang di Bali itu kan sebenarnya dia create value dari kekayaan alam dan budaya yang dia miliki. Ya kan? Itu adalah penciptaan nilai tambah, Pak. Penciptaan nilai tambah itu tidak hanya harus ada di industri sebenarnya, tapi bisa juga diciptakan berbasis kepada potensi lokal dan kearifan lokal. Jadi yang di create value atau diciptakan nilai tambahnya oleh Bali itu adalah basis kekayaan alam dan kekayaan budaya, Pak. Ya kan? Kekayaan alamnya artinya bukan tambangnya, tetapi kekayaan alam, keindahan alamnya, gitu ya. Terus kemudian kalau Maluku Utara kan ceritanya lain, dia create value dari kekayaan alamnya yaitu tambang, begitu kan, Pak. Kalau di Lampung ceritanya lain, Pak, dia create value dari keunggulan sektor pertaniannya, gitu ya, Pak. Sementara kalau kita lihat Batam dan Kepri, mereka create value dari posisi strategis dan geografis yang mereka miliki, sehingga di Batam dorong untuk industrialisasi, Bintan didorong untuk destinasi wisata, kemudian menarik pelancong dari Malaysia dan Singapura. Jadi sebenarnya tinggal create value dari potensi lokal dan kearifan lokal yang dimiliki. Jadi kira-kira dari keunggulan komparatif masing-masing daerah tadi yang dipunya, kemudian bagaimana itu dikonversi menjadi keunggulan kompetitif. Betul. Dalam hal Maluku Utara, karena dia di industri pengolahan, yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan di sana adalah bagaimana menciptakan value dari keunggulan komparatif tadi, nilai tambahnya kira-kira seperti itu. Betul, Pak. Nah, jadi pesan juga untuk yang berbasis pertambangan, Pak. Kalau mereka itu mau lebih inklusif, karena kan kita lihat di beberapa tempat provinsi yang berbasis industrialisasi berbasis tambang, itu less inklusif ya, Pak. Jadi artinya yang kita bisa dorong adalah seperti pelajaran dari provinsi lain, ciptakan dan tingkatkan partisipasi dari UMKM lokal, Pak, untuk kemudian ikut ke dalam rantai nilai dari industrialisasi berbasis tambang itu. Itu barangkali yang belum terjadi ya di beberapa provinsi yang dengan mengandalkan kekayaan alamnya untuk memompa pertumbuhan ekonomi. Mungkin tidak cuma di Maluku, mungkin di beberapa provinsi di Sulawesi seperti itu. Kayak gitu. Itu kalau bisa diupayakan partisipasi dari pelaku ekonomi lokal, itu akan bisa. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pelaku-pelaku industri di situ, pemerintah setempat, atau kemudian kemampuan kreativitas atau inovasi dari masyarakat? Itu saya pikir semuanya itu, Pak. Faktor semua itu yang harus bisa dikolaborasikan. Ya. Tadi saya katakan bahwa Jawa adalah kunci dan Jawa memang kontributor perekonomian, itu udah rahasia umum kayak gitu. Tetapi mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana provinsi-provinsi di Jawa ini kemudian saling berkontribusi, kemudian mungkin juga bersaing kayak gitu ya. Bagaimana antara DKI dengan Jawa Tengah, Jawa Timur kayak gitu yang selalu bersaing dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jadi Pak, menarik sekali kan tadi bahwa di Jawa itu secara total berkontribusi 56,5% terhadap ekonomi nasional. Nah, DKI Jakarta tumbuh 5,52%. Dia adalah kontributor paling besar, Pak, terhadap ekonomi Indonesia. 16% dari ekonomi kita itu dikontribusikan oleh DKI Jakarta. Kedua terbesar adalah Jawa Timur, Pak. 14%. Ketiga Jawa Barat, 13%. Jadi ini DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, ini memang bedanya tipis-tipis kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Bahkan Jawa Tengah 8%, lalu diikuti oleh Banten yang 4%-an dan daerah istimewa Yogyakarta yang paling kecil ya, Pak. Tetapi yang ingin saya soroti adalah, Pak, dengan DKI Jakarta yang share-nya 16,32% dan dia tumbuh 5,52%. Dia itu memberikan kontribusi 0,91% basis point terhadap angka 5,29% itu, Pak.
Dan kalau ditanya oleh Pak Heri berapa dari Pulau Jawa keseluruhan Pak, jadi 5,29% itu 3,3% basis poinnya itu dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi dari total artinya pertumbuhan. lebih dari 50% Iya, kan Pak? 54 tadi, 0,5. Dan kalau DKI tadi 16%, gitu ya, tumbuhnya dan berkontribusi paling besar. Secara wilayah juga kecil. Mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa di kuartal kedua itu kemacetan mulai terjadi begitu besar. Pak, Artinya memang perekonomiannya berputar ya. Betul Pak. Dan kalau kita lihat di weekend Pak, di mal-mal penuh semua ya Pak, ya kan? Banyak yang makan. Dan memang terlihat bahwa mayoritas pelaku ekonomi kita, terutama masyarakat kita itu, kalau di DKI Jakarta kelihatan kan Pak Heri, mereka memenuhi restoran, kafe, baik weekend maupun di malam hari. Oke. Iya. Bu, ini tingkat kemiskinan Maret 2026 juga tercatat menurun menjadi 8,07%. Namun di sisi lain Gini rasio justru naik Bu di 0,36%. Ini berarti kan ketimpangannya sedikit mengalami kenaikan gitu. Nah, bagaimana kemudian BPS membaca dua tren yang tampak berlawanan arah ini gitu ya. Jadi ada perspektifnya biar lebih komprehensif. Iya. Jadi memang kalau kita lihat Pak Heri, itu kemiskinan di bulan Maret 2026 ini kan menurun menjadi 8,07% atau sebesar jumlah orang miskinnya ada 22,93 juta orang, menurun memang tipis dibandingkan dengan September 2025 Pak yang sebelumnya ada 23,36 juta orang. Nah, memang yang kalau tadi kita lihat ketimpangan atau yang diukur dengan Gini ratio, ada peningkatan sedikit dari Gini ratio dari 0,363 menjadi 0,368. Artinya PR-nya adalah kita harus bagaimana itu tadi bahwa ini bisa lebih inklusif, kan Pak? Karena yang disebut dengan Gini ratio adalah mengukur bagaimana pengeluaran itu terbagi di seluruh lapisan masyarakat. Semakin rendah Gini ratio, artinya berarti semakin rata peningkatan pengeluaran. Karena ini kami mengukurnya dari sisi pengeluaran ya. Semakin rata peningkatan pengeluaran itu di berbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau pengeluaran semua kelompok ini naik, pasti Gini ratio akan menjadi rendah. Tetapi kalau kelompok atas itu naik lebih cepat dibandingkan dengan yang lapisan bawah, maka Gini ratio naik. Tetapi memang kemiskinan kan turun karena yang meningkat juga lebih banyak gitu. Ya, jadi pemerataan ekonomi itu yang menjadi kunci ke depan tadi Pak. Seiring dengan yang tadi sampaikan bahwa bagaimana kita bisa tumbuh lebih berkualitas, lebih inklusif, sehingga kemudian seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini. Jadi pengurangan kemiskinan ini menjadi concern pemerintah ya, salah satu prioritas pemerintahan manapun gitu ya, pasti, mengurangi kemiskinan. Nah, saya ingin bergeser sedikit ke tema mungkin dari ini juga berpengaruh pada menilai tingkat kemiskinan masyarakat atau juga kontribusi pertumbuhan ekonomi dari program andalan Presiden Prabowo, Bu. Program makan bergizi gratis yang juga disebut turut mendorong kinerja perekonomian kita gitu. Nah, mungkin sejauh mana sih BPS melihat program pemerintah ini berkontribusi ya terhadap data pertumbuhan sektoral, juga kemudian juga diklaim oleh Bapak Presiden juga bahwa itu juga menciptakan 1 juta lebih lapangan pekerjaan baru. Secara statistik itu bagaimana kemudian menjelaskannya? Jadi Pak, kalau kita ditanya apakah program-program pemerintah ini sudah kita masukkan ke dalam komponen pertumbuhan ekonomi, jelas sudah Pak. Karena tentunya seperti semua program pemerintah itu kan dibiayai oleh anggaran APBN. Nah, APBN ini kemudian di sisi pengeluaran kita cerminkan di dalam realisasi konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah.
Nah, jadi sisi pengeluaran itu pasti sudah terekam. Nah, kemudian di sisi produksinya, karena kita memotret ekonomi itu dari dua, dari sisi pengeluaran dan dari sisi produksi. Di sisi produksinya tentunya program-program pemerintah seperti MBG ini masuk di dalam rekaman penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Kalau nanti kemudian ada pembangunan fisik dari misalnya sekolah-sekolah, baik sekolah rakyat ataupun sekolah perbaikan renovasi sekolah, atau misalnya pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan misalnya pembangunan koperasi misalnya ya, koperasi desa Merah Putih secara fisiknya Pak, itu masuk ke dalam sektor konstruksi. Gitu ya Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam triwulan 2 2026, sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman ini tumbuh double digit Pak, 10,60%. Ini ditopang oleh program pemerintah tadi dan juga aktivitas masyarakat, mobilitas masyarakat yang memang sering ke restoran, kemudian atau menginap di hotel dan berbagai jenis kegiatan lainnya yang memang terjadi di dalam sektor itu, Pak Heri. Jadi penyediaan akomodasi makan dan minum ini berapa kontribusi MBG-nya, kalau angkanya bisa terlihat atau enggak, atau agregat aja yang sudah agregat yang kami lihat, akomodasi makan minuman ini share-nya terhadap PDB 2,77%, Pak Heri. Ya. Baik. Tadi Ibu juga menyinggung bagaimana belanja pemerintah itu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Tapi kita juga tahu sebenarnya kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB itu sebenarnya juga kecil ya, di bawah 20%. Artinya sebenarnya kalau kita mau lihat kualitas pertumbuhan ekonomi kita, itu sebagian besar yang 80% itu ya belanja pemerintah itu penting, tetapi ada 80% sisanya yang kemudian menopang seperti itu. Jadi Pak, ada satu pemahaman yang harus kita bangun di dalam ekonomi suatu negara adalah bahwa walaupun kontribusi konsumsi pemerintah itu tidak besar biasanya terhadap ekonomi suatu negara, tetapi Pak, yang dipercayai dan diyakini oleh kita semua bahwa belanja pemerintah itu pasti memberikan efek stimulus terhadap ekonomi Indonesia, sehingga sektor lain itu akan bergerak. Jadi konsumsi pemerintah itu baiknya tidak hanya dilihat dari share-nya Pak, yang kalau kita lihat share konsumsi pemerintah terhadap PDB kan sekitar 7,6%. Tetapi yang kita lihat adalah peran pemerintah di negara manapun itu penting untuk memberikan stimulus, efek stimulus, sehingga nanti dengan pemerintah belanja kemudian memberikan efek multiplier terhadap sektor lain untuk bergerak. Simple Pak, contoh misalnya ada kebijakan, misalnya nih ya Pak ya, kalau ada memang larangan untuk menyediakan konsumsi snack rapat aja misalnya, itu adalah kebijakan pemerintah Pak. Tetapi efek multiplier adalah kemudian UMKM yang akan kurangan order. Itu contoh Pak, contoh. Tapi misalnya kemudian kalau kita membangun infrastruktur, misalnya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, maka yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk penyediaan batu, pasir, kemudian nanti kalau misalnya seperti pembangunan 3 juta rumah Pak, itu makanya yang bergerak adalah ekosistem perumahannya. Ya, jadi sebenarnya Pak, yang perlu kita lihat dari program pemerintah bukan besaran nilainya saja, tetapi dampak stimulusnya untuk ekonomi Indonesia. Bayangkan Pak, program 3 juta rumah yang kemudian saat ini masif, dan ini program yang luar biasa. Karena apa? Bisa menciptakan ekosistem perumahan baik dari sisi supply maupun demand. Orang kemudian dengan mudah bisa dapat akses untuk mendapatkan atau memiliki rumah, tapi di sisi supply-nya juga ekosistemnya seperti supplier bahan-bahan rumah seperti kontraktor, developer, kemudian juga toko bangunan. Ini akan
memberikan mereka juga punya order baru. Oke. Begitu mereka punya order baru, bisa mereka merekrut karyawan. Begitu karyawannya bertambah, maka juga orang yang bekerja bertambah. Dan bisa kemudian orang kalau sudah bekerja bisa melakukan konsumsi bertambah. Nah, itu yang kita sebut dengan efek stimulus dari program-program pemerintah. Oke, menarik Bu. Saya ke pertanyaan terakhir dari program ini. Jadi kalau kita rangkum tadi penjelasannya kan cukup komprehensif ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi, kontribusinya, impact-nya, dan apa saja yang mungkin juga bisa dilakukan. Nah, kalau semua itu kemudian kita rangkum, kemudian apa sih sebenarnya pesan utama yang disampaikan oleh BPS kepada masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia mengenai arah perekonomian Indonesia ke depan? Ya, jadi kalau boleh menyampaikan nih Pak Heri, kalau kita perhatikan situasi global, kemudian ketidakpastian dan dinamika ekonomi dan politik global, tentunya ekonomi Indonesia ini terlihat masih terjaga dan masih solid. Terbukti di triwulan 2 2026 ini kita bisa tumbuh 5,29%, bahkan satu semester ataupun paruh pertama di tahun 2026 ini tumbuhnya kuat sebesar 5,45%. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjaga momentum akselerasi pertumbuhan ini. Ini yang harus kita jaga dan kita pelihara ke depan. Tentunya ini tidak bisa hanya oleh pemerintah, tetapi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, investor harus saling berkolaborasi untuk tetap menjaga momentum akselerasi ekonomi Indonesia ini. Ini momentum tidak bisa dibiarkan, tetapi harus dijaga dan didorong ke depan. Dan masyarakat juga harus ikut menjaga ini dengan membangun confidence. Iya, menjaga optimismenya ya. Betul. Bahwa kita punya modal yang cukup karena perekonomian Indonesia cukup solid dan terjaga. Betul. Kira-kira seperti itu. Baik, Sobat Bisnis, kita sampai di penghujung dari acara hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Winnie atas waktunya. Sama-sama, penjelasannya yang sangat detail, itu tentu saja nanti oleh Sobat Bisnis. Kita akan kembali pada kesempatan berikutnya Bu, kalau diundang Bisnis Indonesia. Siap. Mohon waktunya dan kita bisa belajar banyak menjaga optimisme. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.